Nah, biar teman-teman yang nggak ikut malam hari ini ikut rekaman tahu gitu. Gimana Bu Dia? Lanjutin Bu. Ya, jadi Mm-mm. saya memang merasakan mengalami beberapa kali keberuntungan ya Bun ya. Mm-mm. Dan di saat saya pas butuh itu Pas Allah ada. memberi gitu loh Bun. Pas butuh, pas ada ya Bu ya. Ya, jadi istilah saya sekarang hidup pas-pasan, pas butuh, pas ada gitu. Tapi memang saya belum bisa ini polanya itu yang saya ini kan apa namanya yang mana gitu karena pas ya itu tadi pas saya butuh kok tak atau tahu Allah mengirim ini apa namanya yaitu tadi yang tidak Hmm. disangka-sangka seperti itu. Cuman eh, ini ya yang namanya ini ya kepingin gitu yang dapat yang keberuntungan yang wow keren yang besar gitu. Itu memang belum mungkin apa ya rasanya mungkin bagi saya kok belum apa itu namanya ini ya Bun ya apa menuju apa ya apa kayak saya takutnya dibilang apa keserakah gitu ya Bun takutnya gitu Nah, itu nah saya ketemu itu. takut Ya itu takut yang ya rasa menghambat takut itu ya. Bu, rasa takut untuk ada loh orang yang takut untuk sukses. Kenapa? Nanti kalau sukses saya dibully. Nanti kalau sukses saya dijauhi teman. Nanti kalau sukses saya dibilang serakah itu mental block itu Bu. Oh iya 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 Baru sadar ya. iya itu Ada makanya kenapa itu saya mental block iya itu. oh iya iya soalnya gini ya aduh nanti kalau ini kok takut dibilang serakah no. Makanya saya merasa itu dapat keajaiban atau keberuntungan itu yang tidak menurut saya kok segini ya maksudnya bukannya saya nggak bersyukur saya bersyukur banget. Nah, Mm-mm. kepingin juga kayak kalau ada teman-teman yang cerita gitu ya punya saya kan ada juga komunitas itu ya komunitas Mm-mm. ini yang waduh aku dapat ini sekali beberapa proyek yang gede dapat misalnya dia eh, penjualan tuh dapat apa eh, pelanggan yang repeat order yang besar-besar gitu Bun. Saya tuh pengen gitu. Tapi yang saya dapatkan ya saya dapat, tapi ya yang kecil-kecil gitu menurut saya. Bukannya saya nggak bersyukur, saya bersyukur banget. Cuman ya itu tadi, ternyata ada rasa takut itu tadi ya Bun, dikatakan Iya, serakah tadi Bun ya. betul. Hmm. Nah itu berarti harus hilangkan caranya ini. Iya, nanti pelan-pelan Bu, ada caranya. Nah jadi teman-teman mental block itu tidak selalu negatif ya. Jadi sebenarnya kenapa sih Tuhan menciptakan mental block? Mental block itu sebagai rem, ya, sebagai rem kita. Kalau apa-apa tercapai, apa-apa mudah, apa-apa gini, ya akhirnya mohon maaf tuh kayak Fir'aun. Fir'aun itu pikirannya kuat. Dia keinginan A, punya keinginan A tercapai, pengen B tercapai, tercapai. Akhirnya dia menjadi orang yang ya seperti itu. Bahkan dia sampai mengaku menjadi Tuhan. Mengaku Tuhan karena memang apa-apa itu tercapai. Gitu sejarahnya Fir'aun itu. Nah, makanya kan kita bersyukur tuh. Kita punya mental block, kita bersyukur. Karena mental block ini sebagai rem. Ya, waktu kita kecil kita diprogram dengan hal-hal yang mungkin yang waktu itu memang sesuai ketika menjadi kecil. Tetapi ketika dewasa, kita semakin tahu, semakin paham bahwa yang kita butuhkan adalah ini. Maka sekarang waktunya melepaskan remnya pelan-pelan. Ya mental blocknya dilepaskan pelan-pelan. Jadi eh, semua orang kalau ditanya mau sukses nggak? Mau. Pengen sukses nggak? Pengen gitu. Pasti jawabannya gitu. Tetapi ada orang-orang yang tertentu yang dia itu punya rasa takut kalau saya sukses nanti saya dijauhi saudara saya. Nanti teman-teman atau saudara atau tetangga ada yang iri, ada rasa takut seperti itu. Ada rasa takut
nanti hilang harta saya, atau mungkin ya berbagai macam rasa-rasa takut-takut yang lainnya. Nah, itu juga merupakan mental block ya, teman-teman ya. Jadi kalau ditanya sukses, sukses, pengen, mau mau kaya, mau pasti gitu. Tetapi ada pikiran-pikiran, ah nanti kalau kaya takut rumahnya dirampok. Nanti kalau kaya takut dimanfaatkan orang. Nah itu kan jadi mental block. Nah itu yang harus dilepaskan pelan-pelan. Ya. Dan kalau saya sih ngasih solusi ke teman-teman kan untuk membuka mental block itu di Mami Kelas ya. Bu, tapi itu terserah teman-teman. Jadi ada berbagai macam cara untuk melepaskan mental block. Ada caranya itu ada banyak sekali. Nah, silahkan, heeh, silakan apa yang menjadi nyaman buat teman-teman gitu. Akan itu. Kata Kak Ken, oh iya, kalau kaya ntar jadi sombong. Nah, itu juga mental block itu. Ya, tapi sebenarnya itu kan melindungi kita supaya kalau kaya tidak sombong, gitu lebih banyak bersyukurnya kan sebenarnya itu sebenarnya programnya untuk melindungi kita. Gambar saya kok hilang ya, padahal ini bajunya sudah hijau. Gini, hilang hilang kepala saya yang nongol. Oke, nggak apa-apa. Bismillahirrahmanirrahim, kita mulai ya teman-teman. 13 peserta yang lain ini pada kemana? Boleh saya sharing, Bu? Oke, monggo Pak, singkat nggak Pak? Ya, ya, Waktunya ya udah monggo. jam 8. Oke, nggak apa-apa Ya, Pak. Pak, silakan. Silakan Pak jadi Daryono. saya Oke. ngomentari tentang itu ya, tentang tadi takut 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 apa takut ini Heeh, takut itu. iya, betul. Sebetulnya itu sebetulnya itu yang pernah saya alami nih dari pengalaman saja, Bu. Oke, mohon maaf Memang ini saya ya, balas. Iya, memang silakan. sebetulnya yang karena dulu saya nggak pernah mengenal ini pengajaran Bu Mami, saya Mm-mm, melihatnya dari pengajaran agama Hindu di itu Bu, di India itu ya. Kan mm-mm, ada kasta-kasta ya, kasta iya, paling rendah sampai paling tinggi ya. Nah itu ternyata gini Bu, kalau kita dari orang kampung menjadi ke kota, kita itu di kota selalu dibilang kampungan Bu. Jadi kalau sebentar ter, Pak. Kalau ya, kita hidup di kota, kita kalau dibilang kita dari kampungan. ya kalau kita baru saja datang dari kampung, terus kita Mm-mm, hidup di kota dibilang iya, kampungan. oke. Terus, Padahal hidup di kota itu kita harus belajar bagaimana caranya hidup di kota supaya tidak kampungan lagi gitu kan. Karena hmm, memang tabiat orang kampung kan berbeda dengan tabiat orang kota kan. iya Tabiat betul. orang kampung itu gotong royongnya tinggi, di kota itu gotong royongnya kurang kan. Oh iya betul. Dan orang kampung itu jarang bersolek, orang kota banyak bersolek perempuannya ya, ya. Hmm. Sehingga kenapa orang kota banyak yang cantik-cantik, orang kampung jarang yang cantik-cantik gitu ya. Nah, itu kira-kira ini kalau kita bicara soal Iya, wanita ya. heeh, heeh. Nah, itu terjadi juga waktu ini saya naik pangkat dari pangkat bawah sampai ke atas itu. Bawahan saya itu menganggap saya paling pintar jadinya. Saya jadi guru mereka itu. Saya naik lagi, teman-teman yang setingkat itu begitu juga. Akhirnya sampai puncak ya, saya jadi biasa. Oh ya kalau naik pangkat harus begini gitu ya. Dan kita harus menguasai segala masalah gitu. Nah, mungkin Ibu juga dari tingkat apa penghasilan yang mungkin dari 1 juta menjadi 2 juta menjadi 3 juta itu pola hidupnya juga berbeda Bu. Betul. Pola hidupnya berbeda dan pola hidupnya itu jumlah tabungannya makin tinggi, jumlah tabungannya makin banyak gitu kan. Jadi Iya, karena kelebihan duit dari belanja itu kan makin banyak kalau pendapatan makin banyak ya Bu ya. iya Nah betul jadi Pak Jar. kalau disikapi seperti itu barangkali menjadi ketakutan itu hilang Bu. Karena itu kewajaran saja jadinya. Kewajaran kalau kita Betul, naik betul. jadi ya saya kira ya itu pandangan saya dari sisi lain ya Bu ya. Dari Oke, sip. sisi yang dari sisi tantangan itu bukan dari Hmm. sisi ketakutan itu. Ya, Tantangan saya itu ya. tantangan. Betul, Pak Ya. Daryono. Nah, ini Jadi silakan. ya kira-kira gitu aja kira-kira. Ya, yang lain bisa saya contohnya banyak sekali soalnya. Nanti dengan contoh yang banyak sekali itu makan waktu banyak juga. Iya, Pak. Tapi bagus bener loh.
bener ya, bener kata Pak Dara, memang tingkatannya berbeda gitu. Dan ini ada nanti kita belajar namanya hukum polaritas. Nah, itu ada ya teman-teman ya. Nyerempet-nyerempet gitulah nanti next ya. Ini lanjutannya ini sebenarnya insya Allah hari besok ya, insya Allah kita belajar tentang hukum polaritas. Tapi melihatnya itu dari sisi yang lain ya gitu. Nah itu yang saya suka dari guru saya ini. Saya belajar dari beliau karena beliau langsung belajar dari Dr. Joe Dispenza. Greg Braden itu langsung. Nah, jadi dari beliau guru saya itu belajar langsung dari sumbernya. Makanya kalau materi-materi yang saya bagikan itu dari sisi yang berbeda, karena memang ya itu saya dapat langsung dari sumbernya. Nah, kan kalau ada permainan yang ada 10 orang itu misalkan ngomong apa dari orang satu sampai orang ke 10 itu kan udah berbeda informasinya. Gitu. Ya, teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, itu namanya dan gini ya, teman-teman ya, saya izin untuk off mikrofonnya dulu. Dan beruntung sekali ya, hari Jumat kemarin saya benar-benar nggak tahu kenapa ya saya kok kepengen aja sih, nggak nggak kepengennya saya, maksudnya itu nggak bisa keluar gitu loh, materi yang saya bagikan itu kayak kayak ngeblank, kayak gitu. Terus yang keluar ini dari feeling saya ya, hati saya itu ngomong udah belajar yang part satu dulu gitu. Nah, seperti itu. Akhirnya kan kita bahas part satu. Dan alhamdulillah teman-teman, ternyata jawabannya itu ada siang ini tadi. Jadi siang tadi itu guru saya memberikan materi yang baru mengenai dunia dalam dan dunia luar. Nah, ini kan nyambung banget ya. Jadi saya dari siang tadi sampai sore saya itu cuman bolak-balik Zoom-nya itu saya bukan Zoom ya, rekamannya itu video beliau itu cuman video pembelajaran itu saya ulang terus. Akhirnya teman-teman dari kemarin itu yang hari Jumat rencana mau saya bagikan itu saya rombak lagi, saya satukan materinya dengan siang hari ini. Nah, oh ternyata ini ya Tuhan ngasih keberuntungan buat kita semuanya hari Jumat itu saya punya feeling untuk ditunda hari Minggu dan hari Senin. Ternyata ini, jadi alhamdulillah tadi dapat ilmu baru gitu loh. Nah itu saya satukan lagi sama yang kemarin yang sudah saya bikin. Nah karena ini tadi saya benar-benar mendadak banget ya. Saya selesai ngulang-ulang itu udah sampai sore, sampai jam 5 sore ya, teman-teman. Saya nggak sempat untuk membuat PDF-nya, saya nggak sempat membuatkan videonya, saya mohon maaf. Jadi ini nanti kita belajar dengan tulisan tangan, teman-teman. Tadinya kan mau pakai papan tulis tuh, tetapi kalau pakai papan tulis tuh biasanya kurang jelas papan tulis saya. Jadi saya mohon maaf ya, kalau malam hari ini kurang rapi, tulisannya pakai tulisan tangan saya yang tadi juga ya, apa adanya tulisannya. Saya mohon maaf ya, teman-teman ya. Yang penting kan bukan tulisannya, tetapi yang penting adalah materinya. Ya, oke. Sebelum itu kita berdoa dulu yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Oh iya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Kita pejamkan mata, teman-teman. Kita tarik energi dulu ya. Rasakan syukurnya, rasakan cinta kita ke Allah. Ya Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Allah, terima kasih.
Teman-teman bayangkan dan rasakan tiga hal yang paling teman-teman syukuri malam hari ini. Ya Allah, Alhamdulillahirabbil alamin. Allah, ya Allah, terima kasih. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Oh, Alhamdulillah. Oh, Alhamdulillahirabbil alamin. Oh, ya Allah, terima kasih. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Allah. Malam hari ini masih diberikan nafas untuk belajar dengan baik. Ya Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Oh, ya Allah, terima kasih. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Allah. Allah. Alhamdulillah. Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Silahkan dibuka matanya pelan-pelan, teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, sudah dibuka matanya, Kak Ken. Iya, iya, Alhamdulillah ya. Bismillahirrahmanirrahim, teman-teman. Ini saya pakai tulisan tangan ya. Jadi mohon maaf kalau mungkin ada yang kurang nyaman. Tapi insya Allah energinya lebih bagus ya teman-teman langsung ini dari bawah sadar. Tulisan tangannya. Nanti kalau teman-teman memang kurang besar dibesarin sendiri ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Saya agak deket soalnya ini tulisannya kecil juga di laptop saya. Dunia dalam dan dunia luar. Ya, kita bicara dengan dua dunia ya, seperti yang kemarin, teman-teman. Ntar, ini gimana ya? Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Oke ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita fokus untuk belajar tentang dunia dalam dan dunia luar. Ini teman-teman ya. Teman-teman kelihatan nggak kursor saya ini? Kelihatan nggak? Coba berikan tanggapan. Boleh dibuka mikrofonnya atau ketik. Alhamdulillah kelihatan. Oh, kelihatan ya putih-putih ya. Kita belajarnya di sini ya, teman-teman ya.
Oke, ini ada dunia dalam. Kita belajar kemarin adalah dunia dalam dan dunia luar ya, teman-teman ya. Dunia dalam intinya itu bisa kita kontrol. Setuju ya? Sedangkan dunia luar itu tidak selalu bisa kita kontrol. Ya, karena untuk bisa mencipta di dunia luar, kita harus izin dulu pada sang kreator. Ya, sang kreator setuju nggak? Kita kan kalau ada di dalam ini menjadi co-kreator. Ketika ada satu kejadian, kita lihat ke dunia luar ini, ada tulisan kejadian. Kejadian, kejadian apapun itu, lalu masuk ke dalam pikiran. Nah, dari pikiran ini akan disaring menjadi sebuah data. Pikiran akan bekerja berdasarkan data. Datanya ini baik atau data ini tidak baik. Kalau data ini baik, maka itu sesuai, akan membuat bahagia. Tetapi jika data ini tidak baik, maka itu disebut tidak sesuai dan akan mengakibatkan penderitaan. Ya, jadi data ini, data yang ada dalam pikiran adalah pintu gerbang. Ya, pintu gerbang ya teman-teman ya, pintu gerbang baik ataupun tidak baik. Oke, sip, setuju ya. Nah, kita kembali ke data. Perhatikan kursor saya ya teman-teman ya. Dari data ini dapatnya dari mana sih? Data ini didapat dari masa lalu. Bagaimana Anda mengisi data, maka itulah yang akan menjadi keputusan pikiran Anda, dan itu yang akan menyebabkan baik atau tidak baik, sesuai atau tidak sesuai, bahagia atau penderitaan. Oke. Nah, di luar itu, ya ini benar. Kuncinya ada pada data, ya teman-teman. Kuncinya ada pada data. Termasuk teman-teman belajar malam hari ini adalah untuk mengisi data. Ya, untuk mengisi data. Data apa? Data-data yang baik, data-data yang positif tentang masa depan. Data itu bisa diinstal kapan saja, bisa berubah kapan saja. Karena sifatnya temporary atau tidak permanen atau sementara. Jadi data yang masuk, yang ada di dalam diri kita itu sifatnya sementara, bukan bukan permanen, tidak permanen. Jadi seperti yang mungkin Budiah katakan tadi ya, beliau nanti kalau kaya takut sombong. Itu juga merupakan data, teman-teman. Nah, saya nggak tahu ini. Dulu waktu kecil diisi data apa oleh kedua orang tuanya, saya nggak tahu. Beliau yang tahu sendiri. Atau mungkin memang dulu itu waktu kecil dibilangi, sudah jadi anak nanti biasa-biasa aja, jangan jadi orang kaya itu loh. Ada orang kaya sombong. Nah, mungkin seperti itu atau bagaimana, saya nggak tahu ya teman-teman ya. Itulah data. Nah, belajar salah satunya manfaatnya adalah untuk merubah data. Supaya apa? Supaya pikiran kita lebih baik, maka eh, bisa menerima baik dan tidak baik. Bisa menerima yang sesuai maupun yang tidak sesuai. Karena sebenarnya teman-teman, semua kejadian yang terjadi dalam diri kita itu sifatnya adalah netral. Ya, sifatnya itu netral. Hanya saja pikiranlah yang memberikan label. Label baik, label tidak baik. Diberikan label. Akhirnya terciptalah yang namanya penderitaan. Penderitaan ini terjadi pada luar. Ya, nanti kita akan bahas ini lebih dalam lagi. Kita jadi ingin mengontrol bagian luar.
Ya, kita jadi ingin mengontrol bagian luar. Nah, seperti itu teman-teman. Oke, kita itu jadi pengen mengontrol bagian luar karena ada pikiran tadi, ada baik dan pikiran baik, ada pikiran tidak baik. Kita jadi ingin mengontrol kejadian yang ada di luar diri kita. Bagaimana caranya saya merubah suami saya, bagaimana caranya saya merubah anak saya, itu karena teman-teman masih menganggap bahwa Anda adalah pikiran ini. Masih ada kemelekatan dengan dunia luar. Karena Anda bertindak sebagai subjek. Subjek ini mengamati objek. Objeknya siapa? Objeknya apa? Suami Anda, anak Anda, itu adalah objek. Biasanya sih kalau teman-teman udah banyak belajar ya, itu mereka jarang bagaimana caranya saya merubah suami saya, bagaimana saya merubah anak saya. Itu biasanya jarang terjadi ya. Mereka yang sudah paham, mereka akan lebih fokus untuk merubah dirinya sendiri. Nah, seperti itu ya, teman-teman ya. Mudah-mudahan dipahami dari sini. Ketika Anda masih menjadi pikiran belum masuk ke dalam, maka Anda sebagai subjek. Saya ulang lagi, Anda sebagai subjek, Anda akan mengamati yang di luar Anda itu sebagai objek. Bagaimana cara saya merubah suami saya, bagaimana saya merubah anak saya. Inilah akhirnya tercipta penderitaan. Karena beri saya kejadian di luar sesuai dengan kemauan saya. Pokoknya yang di luar harus sesuai kemauan saya dan bla 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 bla. Ya, itu artinya teman-teman masih ada sering bermain di dunia luar. Padahal kalau Anda ingin menyelesaikan bagaimana caranya saya merubah suami saya, anak saya, Anda harus berpindah dari subjek pikiran ke dalam. Ke dalam diri Anda yang saya sebut sebagai rumah Anda. Masuk ke dalam diri Anda, karena di sini Anda bisa mengontrol. Sedangkan di luar Anda tidak bisa mengontrol, tidak selalu bisa mengontrol. Ya, teman-teman ya. Saya ulang lagi. Ketika saya ulang lagi ya, teman-teman ya. Pikiran melihat satu kejadian. Pikiran melihat satu kejadian. Berarti pikiran sebagai subjek terhadap kejadian tersebut. Kita anggap bahwa diri kita adalah tubuh materi yang sedang memperhatikan satu kejadian. Nah, dari satu kejadian itu masuk ke pikiran, dari pikiran kemudian diolah menjadi data. Nah, di dalam data ini disaring lagi apakah kejadian itu baik atau kejadian itu tidak baik. Kalau kejadian itu baik, maka itu sesuai, Anda akan bahagia. Jika kejadian itu tidak baik, maka itu tidak sesuai dan akan menimbulkan penderitaan. Ya. Dan ini dalam data dalam pikiran ini merupakan pintu gerbang menuju ke dalam. Ketika Anda masih menganggap bahwa Anda adalah tubuh luar sebagai pikiran, maka Anda akan bertugas sebagai subjek untuk mengawasi objek Anda. Karena subjek hanya bisa mengawasi objek. Paham ya, teman-teman ya? Mudah-mudahan sih paham ya dari sini ya. Kalau nggak paham nanti bisa langsung tanyakan ya. Nah,
berarti Anda masih menganggap bahwa diri Anda itu tubuh luar. Padahal teman-teman, kalau untuk bagaimana caranya untuk merubah suami saya supaya berhenti merokok, misalkan. Bagaimana merubah anak saya supaya anak saya berhenti main game terus. Anda harus berpindah dari pengamat yang ada dalam pikiran, pengamat sebagai tubuh fisik, menjadi pengamat yang ada di dalam. Yang ada di dalam ini loh. Ya. Nah, ketika Anda di dalam, Anda akan menganggap bahwa ini semuanya objek, teman-teman. Pikiran, kemudian kejadian, itu Anda bisa mengamati dari dalam. Mengamati dari dalam, ini semuanya jadi objek nih, dalam luar. Ya, semuanya jadi objek. Jadi Anda bisa mengamati dari dalam. Ketika Anda bisa mengamati dari dalam, maka keberlimpahan semuanya pun bisa Anda kontrol. Karena ini sudah hukumnya bahwa di dalam itu bisa mengontrol, sedangkan di luar tidak bisa mengontrol. Dan ini hukumnya, teman-teman. Ini hukumnya Anda sadari sesadar-sadarnya mengenai hal ini. Ya. Sadari sesadar-sadarnya masuk ke dalam diri Anda yang berada di dalam, lalu amati aja. Amati semua yang ada di luar diri kita ini. Ini adalah sebagai objek. Ya. Oke, kita lanjut teman-teman. Pokoknya yang di luar itu harus sesuai kemauan saya dan bla 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 bla. Itu berarti Anda masih berada pada level materi. Tubuh luar. Nah, data itu bisa dirubah. Ketika data dirubah, maka masa depan pun juga berubah. Jadi ketika melihat satu kejadian tertentu, itu sebenarnya kan sifatnya netral ya, teman-teman ya. Netral kan? Nah, yang membuat baik atau tidak baik itu adalah data. Maka data itu yang salah. Dan atas dasar apa pikiran manusia memberikan label? Label bahwa kalau kematian itu adalah sesuatu yang menyakitkan. Perceraian itu adalah sesuatu yang menyakitkan. Terus apa ya, kehilangan uang banyak adalah sesuatu yang menyakitkan, satu penderitaan. Itu kan yang ngejas adalah pikiran. Pikiran kita yang ngejas seperti itu. Itu ada baik maupun tidak baik. Ya, berarti ketika Anda masih ada pada level baik dan tidak baik, Anda berada pada level pikiran, maka Anda akan menjadi subjek terhadap yang ada di luar diri Anda. Anda menjadi subjek, Anda jadi menghakimi kalau suami saya nggak baik, anak saya nggak baik. Anda masih menganggap bahwa diri Anda adalah pikiran, itu artinya Anda masih berada pada tubuh luar, ya, maka subjek akan mengamati yang ada di luar, objek yang ada di luar dirinya. Maka kalau Anda ingin merubah yang ada di luar, Anda harus berpindah pengamatan dari pikiran menjadi ke dalam diri. Ini yang disebut dengan pulang ke rumah. Saya tulis di sini, home. Ya, subjek. Anda amati aja. Ada rasa takut muncul, diamati. Amati dari dalam. Anda loh bukan pikiran itu. Ya. Anda bukan pikiran loh. Anda adalah pengamat yang ada di dalam. Amati saja. Pada saat meditasi kok banyak pikiran keluar masuk, keluar masuk, keluar masuk. Yang baju belum dicuci,
yang besok masak apa, yang ini, yang itu teman-teman amati aja, ya, amati pikiran keluar masuk karena sebenarnya Anda itu bukan pikiran, Anda adalah yang ada di dalam ini. Saya ulang-ulang ya, teman-teman ya. Nah, data itu bisa berubah, ya. Data itu memberi label berdasarkan, pikiran memberikan label berdasarkan data. Contoh nih ya, saya pernah punya teman NTT nih, dulu waktu saya di Surabaya ya. Dia tuh suka makan ikan, ya. Kemudian kita itu makan bersama, saya sama teman saya makan bersama, gitu. Lalu dia bilang gini pada saat makan ikan, boleh nggak aku minta matanya? Hah? Bagi saya, makan mata ikan, makan kepala ikan itu adalah sesuatu hal yang aneh. Mungkin kalau teman-teman banyak ya yang suka kepala ikan. Tapi kalau saya, itu bagi saya itu film horor, teman-teman. Apalagi kalau bagian mata itu kan amis banget menurut saya. Ya, menurut saya seperti itu. Nah, saya bisa, aduh, nggak bisa saya makan kepala ikan itu nggak bisa. Beneran ini serius. Kepala ikan, kepala ayam, kepala bebek itu saya nggak bisa, nggak tahu caranya makannya yang gimana gitu, nggak tega gitu loh. Karena memang dari kecil saya tidak pernah diajari untuk makan kepala ikan, kepala ayam, kepala bebek itu. Dulu itu pernah teman-teman waktu ya masih di Surabaya masih kerja pada tanggal tua gitu ya. Ada temen yang ngasih sop sop ceker. Saya itu seumur hidup belum pernah waktu itu makan ceker. Tuh dia maksain, ini enak, ini enak, ini enak gitu. Menurut dia enak. Menurut saya ceker, aduh, saya nggak pernah makan ceker seumur hidup saya waktu itu. Gimana makannya? Tapi karena memang tanggal tua waktu itu dan makannya adanya itu, oh kok katanya si Vivi ini enak gitu. Coba deh. Pertama kali saya makan ceker itu sambil merem, teman-teman. Merem gitu. Jadi sambil merem, sambil saya gigit, gini. Tapi lama-kelamaan, ternyata enak beneran. Akhirnya sekarang ketagihan yang namanya ceker ayam. Itu saya lulus itu. Tapi kan awalnya nggak ada data tentang bagaimana saya makan ceker ini rasanya gimana gitu. Pada suatu hari ya, saya sudah deket sama ibu saya akhir-akhir ini, saya tanyakan gini. Saya kan orang Jawa ya, saya panggil ibu saya itu Mak. Mak, kenapa sih kok aku dulu nggak diajari makan kepala sama ceker, padahal emak loh makan kepala sama ceker. Loh, jawabannya gini. Loh, kamu tuh anak kecil, ngapain dikasih kepala sama ceker? Ya kamu itu bagian dagingnya aja, orang tuanya yang kepala sama ceker. Katanya begitu. Jadi saya itu sampai sekarang kalau disuruh makan kepala itu bagi saya itu film horor. Bagi saya tuh, aduh, udah nggak tega banget gitu. Padahal katanya tuh enak. Dia yang suka ya. Tapi karena memang nggak ada data dalam diri saya tentang hal itu, ya saya bikin ya nggak enak menurut saya gitu. Nah, tapi memang ya data itu bisa dirubah ya teman-teman ya. Data itu bisa dirubah. Kapanpun Anda mau berubah bisa. Ya seperti yang data yang ceker ayam tadi itu. Dari saya nggak suka, kemudian saya coba makan sambil merem, sambil begidik-begidik, akhirnya, oh ternyata enak. Akhirnya ketagihan, kan berarti kan merubah data ya. Data bisa dirubah kapanpun, ya. Terus kok bisa sih dua hal yang sama tetapi memiliki pendapat yang berbeda? Jadi itu karena ulahnya data. Ya, data itu bisa dirubah kapanpun asal Anda mau. Segala sesuatu kambing hitamnya adalah pikiran.
Jika diam 5 menit saja, apakah ada kejadian baik atau buruk? Maka inilah pentingnya memahami dunia dalam dan dunia luar. Data bisa dirubah sewaktu-waktu. Ini data. Ya, saya ulang lagi teman-teman supaya paham. Kejadian di luar itu masuk ke dalam pikiran. Pikiran akan diproses di dalam sebuah data. Ingat, data bisa berubah sewaktu-waktu, kapanpun, terserah kita. Kita bisa merubah data. Nah, data itu disaring. Ini baik atau tidak baik. Ini adalah penderitaan atau kebahagiaan. Kalau selama Anda masih menjadi pikiran, Anda masih menganggap Anda adalah pikiran itu, Anda masih menganggap bahwa Anda adalah materi, tubuh materi, ya, maka Anda akan menjadi subjek terhadap orang lain, terhadap yang ada di luar diri Anda. Anak Anda, pasangan Anda, tetangga Anda, teman Anda, dan sebagainya. Bos Anda barangkali, atau saya, ya, atau siapapun ya teman-teman. Maka Anda karena subjek, hanya subjek yang bisa mengamati objek. Ya. Berarti ketika Anda masih menganggap sebagai pikiran, itu Anda harus berpindah dari subjek yang ada di pikiran menjadi diri Anda yang paling dalam. Anda pulang ke rumah Anda yang ada di dalam diri Anda. Anda pindah. Lalu Anda amati yang ada di luar diri Anda, kontrol dengan yang ada di dalam diri Anda. Oke? Paham teman-teman? Kalau nggak paham boleh langsung tanyakan ya. Saya bisa jawab, saya jawab. Kalau nggak bisa, saya tanyakan guru saya. Oke, saya lewati ini teman-teman. Setuju? Inilah pentingnya memahami dunia dalam dan dunia luar. Kita selama ini hanya tahu bahwa dunia nyata itu adalah dunia yang ada di luar diri kita. Dunia yang kelihatan, dunia yang memiliki jarak, waktu, ruang. Ya, kita jarang sekali berpikir bahwa kita itu kenyataannya adalah yang ada di dunia dalam ini. Nah, saya perjelas lagi nih, teman-teman. Saya perjelas lagi ya. Mungkin masih ngambang. Nanti boleh dilihat berulang kali videonya. Karena saya juga memahami ini itu nggak cuma sekali aja. Sebentar, saya izin minum dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Seperti yang kita ketahui sebelumnya, teman-teman, kita itu hidup di dua dunia. Ya, dunia dalam dan dunia luar. Anda tidak bisa berada di dunia luar saja, Anda bekerja keras, ya, tidak bisa. Anda sesekali harus masuk ke dunia dalam. Dunia energi. Dunia yang tidak ada polaritas, tanpa keterpisahan, sumbernya hanya satu, gitu. Ya. Dunia materi, dunia luar, itu berlaku hukum materi. Memiliki keterpisahan, ada jarak, ruang, dan waktu. Jika Anda dari kota A mau ke kota B, misalkan jaraknya adalah 100 km, dan Anda berkendara dengan mobil Anda 100 km per jam, maka berapa waktu yang ditempuh dari kota A ke kota B? Ya, sekitar 1 jam. Maka kalau berangkat jam 9 akan sampai jam 10. Di dunia materi ada hukum yang namanya hukum polaritas. Hukum polaritas itu yin yang ya, teman-teman kalau tahu yin yang ya,
itu loh simbolnya yang hitam dan putih, yang kayak gini, yang bulat setengah bulat itu. Segala sesuatu ada jika memenuhi hukum polaritas. Jadi segala sesuatu yang ada yang di dunia materi itu ada jika memenuhi kriteria yaitu hukum polaritas. Ada baik, ada buruk, ada senang, ada susah, ada siang, ada malam. Nah, ini menggunakan indera. Kita melihat dunia materi atau dunia luar itu dengan indera. Mata. Mata kita itu ada dua, ya, kanan dan kiri. Kenapa kok ada dua? Karena berlaku hukum polaritas. Ada baik, ada tidak baik. Nah, selanjutnya, di dunia dalam atau dunia energi, sumber dari segala sumber itu hanya ada satu. Kebenaran sejati hanya satu. Kita melihat dunia yang ada di dalam ini dengan mata ketiga. Mata ketiga ada berapa jumlahnya? Cuma satu. Di sini tidak ada pikiran. Karena tidak ada polaritas, artinya tidak ada baik dan tidak ada buruk. Maka ketika Anda berada di dalam, Anda harus melepas apa yang ada di luar. Nah, pertanyaannya sekarang, bisakah kita menderita di dunia dalam? Bisa nggak, teman-teman? Tidak bisa. Kenapa kok tidak bisa? Karena tanpa pikiran. Semuanya satu. Kenapa tidak bisa? Karena Anda menyatu dengan semesta, menyatu dengan galaksi, menyatu dengan bumi. Tanpa keterpisahan. Ya, oneness, satu kesatuan. Sedangkan kalau di dunia luar, ya, Anda ada pikiran ini akan ketika mengalami sebuah kejadian, maka Anda akan menganalisis, menghakimi, kemudian memilih. Ini adalah syarat jadi penderitaan. Jadi syaratnya supaya Anda menderita, Anda harus menganalisa, menghakimi, kemudian memilih. Dan ini hanya ada di dunia luar yang mengandung hukum yang memiliki hukum polaritas. Sedangkan di dunia dalam tidak ada, karena dunia dalam itu adalah satu kesatuan. Anda menyatu dengan semesta, galaksi, bumi, maka yang terjadi adalah apa? Keberlimpahan. Ini contoh di dunia luar ya. Ini ada A namanya. Saya tulis A1. Ini A1 ini berarti gambar orang kulit ini. A1 ini artinya, teman-teman, adalah diri Anda yang belum sukses. Kemudian A2 ini adalah diri Anda yang sudah sukses. Karena ini berada di dunia luar yang hukumnya adalah terpisah. Maka ketika berada di dunia luar, Anda akan kekurangan. Kenapa kok bisa ada kekurangan? Ya karena ada keterpisahan. Karena ada keterpisahan ini tadi. Tanpa keterpisahan tidak mungkin ada penderitaan dan kekurangan. Karena ada keterpisahan di dunia luar. Ingat, hukum dunia luar itu, dunia materi adalah terpisah, ada jaraknya, ada ruang, ada waktu. Ketika Anda berada di dunia luar,
Anda A1 yang belum mencapai impian Anda, ini adalah A2 Anda yang sudah mencapai impian Anda. Jadi untuk dari A1 pindah ke A2 ini karena ada keterpisahan, maka juga akan ada kekurangan. Ya, teman-teman ya. Agak rumit, mungkin nanti bisa diulang-ulang lagi ya, teman-teman ya. Nah, tetapi ketika Anda berada di dalam, misalkan ini Anda, ini Tuhan, maka Anda ini menyatu oneness. Kan di Al-Quran dikatakan bahwa aku lebih dekat daripada urat nadimu. Yang ini menunjukkan bahwa Tuhan itu ada di dalam diri kita. Ya. Nah, tanpa keterpisahan tidak mungkin ada penderitaan dan kekurangan. Jadi ketika Anda berada di dunia dalam tanpa keterpisahan, maka tidak mungkin ada penderitaan dan kekurangan. Adanya adalah keberlimpahan. Bagaimana Anda bisa kekurangan sedangkan Anda sudah menyatu dengan alam semesta? Anda sudah menyatu dengan galaksi, Anda sudah menyatu dengan bumi. Apalagi? Ya, apalagi yang dibutuhkan? Anda itu sudah berlimpah, Anda sudah menyatu dengan galaksi, dengan bumi, dengan semesta. Kan jadi punya segala-galanya, sudah menyatu dengan semesta. Ya, di semesta ini semuanya sudah tersedia. Sadari ini ya, teman-teman ya. Ketika, ini saya ulang lagi, ketika Anda jadi A1, A1 ini belum tercapai impiannya, kemudian untuk mencapai A2 ini ada keterpisahan dan juga ada kekurangan. Karena terpisah. Karena terpisah. Sedangkan di dunia dalam itu kesatuan oneness. Satu kesatuan. Maka yang ada di dalam ini adalah keberlimpahan. Oke. Keberlimpahan. Oke. Lanjutnya ya, teman-teman ya. Dunia dalam adalah dunia energi. Tidak ada polaritas tanpa keterpisahan. Hanya ada satu, oneness. Yang namanya tanpa keterpisahan ya berarti kan menjadi satu ya. Menjadi satu ya teman-teman. Nah, dunia luar itu ada hidup dan mati. Artinya apa? Ada keterpisahan antara hidup dan mati. Maka sadarilah perhatian Anda selama ini ada di mana. Ya. Sadari perhatian Anda lebih banyak di mana? Di dunia luar atau di dunia dalam? Semakin Anda terlalu banyak memperhatikan dunia luar, selama apa ini? Misalnya kecil soalnya sendiri ya. Selama saya terlalu banyak menyadari keadaan yang ada di luar, semakin nyata dunia luar saya. Semakin banyak kita memberikan perhatian kepada dunia luar, ya, semakin kita semakin nyata dunia luar, maka akan semakin jauh dari dunia dalam.
Mbak Mimi boleh bertanya? Ya, silahkan Ibu. Seperti halnya sekarang ini, Mm-mm. berarti kita ini berada di dunia luar ya? Ya, itu tadi perhatiannya Ibu lebih ada di mana. Jadi kita itu hidupnya di dua dunia, ya, dunia Iya. dalam dan dunia luar. Nah, Ibu lebih banyak perhatiannya di dunia dalam atau di dunia luar. Semakin kita menganggap, semakin banyak kita menganggap bahwa eh, apa namanya, kita bisa mengontrol apa ingin kita memiliki keinginan untuk mengontrol orang lain, keinginan untuk mengontrol anak, mengontrol pasangan atau orang lain, berarti kita semakin berada banyak di dunia luar. Nah, yuk boleh mengontrol, tetapi hukumnya kan di awal tadi sudah dikatakan bahwa Anda berada di dunia luar, maka Anda nggak bisa mengontrol. Kalau Anda ingin mengontrol, maka Anda harus masuk ke dunia dalam. Ya, oke Bu, Ibu, gimana? Sudah jelas belum Bu? Tadi yang tanya Ibu siapa ya? Bu, oh Habibah? Bu Habibah ya. Gimana Iya, Bu? Masih masih ada yang ditanyakan nggak Bu? masih bingung masalah itu. Masih bingung ya? Ya, Dunia dalam, dunia luar. ya Oke. karena dunia dalam tadi itu berarti kita sudah penyatuan dengan alam semesta. Berarti di setiap kapan jeda waktunya itu kita merasakan bahwa oh saya ini di dunia dalam. Oh, gitu. Ya, ketika Anda Karena berafirmasi atau Anda melakukan manifestasi, itu Anda masuk ke dunia dalam, Bu. oh iya, iya. Ya, masuk ke dunia dalam. Jadi, ya Anda sadari Anda berada di dunia dalam, artinya Anda itu tanpa keterpisahan dengan semesta, Mm, Anda menyatu dengan semesta. Nah, itu perhatiannya lebih banyak ke situ. Itu ya. Udah jelas belum Bu Habibah? Nanti kalau belum ya jelas ya boleh ditanyakan ya lagi ya Bu ya. ya Oke. sudah jelas karena sudah ada pada saat kita afirmasi ya di situ kita di dunia dalam. Betul Bu. Iya, Betul. Nah, kalau waktunya kapan meditasi, afirmasi atau manifestasi itu iya, terserah Ibu. Bisa di iya, makasih. oke. Bisa dilakukan siang hari, malam hari, pagi hari, sore Hmm, hari, senyamannya. Senyamannya artinya gini, ketika Anda berada di dunia luar, Anda sedang berinteraksi, ya, Anda sedang bekerja, ya udah ya, fokuskan di dunia luar. iya. Ketika Hmm, Anda ingin mencipta, mencipta Anda harus masuk ke dunia dalam dulu. iya, betul. Jadi kita hidup di dunia dua dunia. Dua dunia, Eh, ya, sudah dan paham. namun rasakan Anda Ya, yang realitanya itu adalah hmm, realita Anda yang ada di dalam. Gitu. ya, makasih, Mami sudah paham. Oke, baik Bu Habibah, Iya, sama-sama Bu. Nah, ini ya, selama saya terlalu banyak menyadari dunia luar, maka semakin nyata dunia luar. Ya, jadi kurangi, jadi masuk ke dalam afirmasi, meditasi ya. Jika saya kurangi perhatian dunia luar, otomatis perhatian akan terbawa ke sumber atau dunia yang ada di dalam. Ketika Anda mengurangi perhatian terhadap dunia yang ada di luar, maka Anda akan otomatis kembali ke sumber penuh keberlimpahan. Ketika Anda dari tadinya pikiran, kemudian Anda kembali ke sumber Anda, ya Anda adalah pikiran, Anda subjek mengamati hmm, objek, mengamati suami, anak, itu.
harus masuk ke dalam. Karena kalau yang ada di luar, Anda tidak bisa mengontrol. Sedangkan kalau ketika Anda berada di dalam, Anda tuh bisa mengontrol. Nah, di dalam ini adalah sumber dari segala sumber. Semua sudah ada. Di dalam ini semua sudah ada. Ya. Nah, terpenuhi. Maka ketika Anda masuk berafirmasi berada di dalam, maka semuanya terpenuhi. Bukan berarti impian Anda terwujud, tetapi Anda akan bahagia dari dalam. Ketika bahagia dari dalam, maka panca indera Anda akan menariknya keluar. Ketika Anda bahagia di dalam, maka ya panca indera terpancar Anda keluar. akan bisa menarik keluar. Ya, afirmasi yang ada di dalam itu. Kenapa? Karena Anda sudah mengalami yang namanya inner peace. Masya Allah. Kedamaian yang ada di dalam. Nah, untuk mengalami ini ya, untuk kembali ke sumber yang penuh berlimpahan ini biasanya dimulai dengan penderitaan atau turbulence. Ya, penderitaan yang mengejutkan. Dari sini Anda akan sadar bahwa Anda adalah master. Anda adalah master, Anda adalah yang ada di dalam ini, yang oneness, yang satu kesatuan dan penuh keberlimpahan. Ketika bahagia yang di dalam, maka akan terpancar keluar. Nah, ketika Anda punya persoalan, Anda masuk ke dalam diri Anda, sadari diri Anda itu adalah yang penuh keberlimpahan. Anda adalah satu kesatuan dengan semesta karena tanpa keterpisahan, ya, Anda bisa mengontrol yang ada di luar diri Anda. Karena yang bisa mengontrol dari itu adalah yang ada di dalam, bukan yang ada di luar. Ya, saya sering sekali kalau sama orang baru itu saya sering dapat pertanyaan, Bun, misalkan nih ya, suami saya itu sukanya mancing aja, sampai subuh-subuh. Gimana ya Bun cara merubah suami saya? Nah, ketika masih ada pikiran seperti itu, berarti Anda masih ada di dunia luar, Luar. belum masuk ke dalam. Karena yang bisa mengontrol adalah dunia diri Anda yang ada di dalam, bukan dunia yang ada di luar. Oke, teman-teman, sampai di sini dulu materi pertama kita. Besok insya Allah kita akan belajar mengenai hukum polaritas. Ya, dari sini ada pertanyaan nggak, teman-teman? Atau malah tambah bulat materinya, tambah pusing, tambah nggak ngerti? Sudah paham atau belum? Atau masih ngambang? Nanti bisa diulang-ulang lagi ya, teman-teman ya. Atau mungkin kalau teman-teman masih bingung, mau sepakat nih, ayo adakan Zoom lagi. Itu mungkin bukan dengan tulisan tangan, ya. Boleh usul nanti. Sok masih bingung lagi ya. Ini memang dunia dalam, dunia luar ini materinya itu ada sampai ke dalam-dalam. Nah, semakin ke dalam, semakin ke dalam, semakin dalam itu agak semakin rumit. Gitu, teman-teman. Dan nggak Eh, apa-apa. Oke, Bu. Ada yang ditanyakan, Bu? Silakan. ya, Mbak Bibla. boleh tanya Boleh, lagi, Mbak Wi. boleh banget. Itu kan tadi ada dikatakan semakin kita merasakan dunia dalam itu akan ada penderitaan. Loh, kebalik, Bu. Maksudnya penderitaan dunia luar atau dunia dalam itu yang Kebalik. kerusakan Belum paham nih terbalik. berarti. Oke, saya ulang singkat ya. Iya, Sebentar. masalah penderitaan tadi itu yang mengalami penderitaan. Oke, saya ulas singkat ya, Bu. Nah, penderitaan tadi di bab ini ya.
Gini, Ya. ya. Oke, apa? Ini kita mengalami kan dua dunia nih, ada dunia dalam dan dunia luar. Ya, dunia luar itu ada dunia materi. Dunia materi ini ya berlaku. Iya, betul. Kak Ken udah nyambung dia. Oke, betul. Betul Kak Ken, udah nyambung dah. Berarti materi ya, hukum yang berlaku adalah hukum materi. Terpisah. Ingat ya, hukum materi atau hukum yang di luar itu adalah terpisah dengan jarak, ruang, dan waktu. Ketika Anda dari tempat kota A ke kota B, jaraknya 100 kilometer. Ya, oke. Nah, untuk mencapai itu, Anda butuh ruang, butuh waktu. Ya. Nah, kalau jaraknya 100 kilometer, terus kemudian saya pakai mobil. Ya, saya pakai mobil BMW merah saya. 100 kilometer per jam, maka perjalanannya saya butuh waktu 1 jam untuk mencapai dari kota A ke kota B. Jam 9 sampai jam 10. Nah, di dunia materi ini, Bu, ada berlaku hukum namanya hukum polaritas, di mana segala sesuatu ada jika memenuhi hukum prioritas. Apa itu hukum prioritas? Hukum prioritas itu adalah ada baik, ada tidak baik, ada cantik, ada jelek, ada siang, ada malam. Ya, jadi ini ada pilihan. Kita menggunakan indera untuk melihat itu menggunakan mata, ya. Mata yang ada yang kita lihat ini, yang kita pakai untuk melihat dunia luar ini ada dua, yaitu mata kanan dan mata kiri. Sifat pikiran adalah menghakimi, menganalisa, memilih. Ya, ini adalah sifat pikiran. Ketika sedangkan dunia yang ada di dalam itu adalah tidak ada polaritas. Artinya tanpa keterpisahan. Semuanya hanya satu, oneness. Ya. Sinar matahari itu adalah sumber. Nah, sumber itu hanya ada satu. Kebenaran sejati hanya ada satu. Untuk melihat dunia dalam menggunakan mata ketiga, dan mata ketiga itu cuma satu. Kenapa kok cuma satu? Karena tidak berlaku hukum polaritas. Hukum polaritas hanya ada di dunia luar. Nah, di dunia dalam itu no mind atau nggak pakai pikiran. Sedangkan di luar, di dunia luar itu menggunakan pikiran. Pikiran tadi sifatnya menghakimi, menganalisa, memilih. Untuk bisa masuk yang ada di dunia dalam, maka harus melepas yang ada di luar. Melepas apa? Melepas pikiran. Yang ada di luar ini kan pikiran. Pikiran mengalami. Nah, sekarang pertanyaannya, bisakah menderita di dunia dalam? Oh iya iya, tidak iya. Mengerti. Paham, Bu? Kalau belum Iya paham, iya. nggak apa-apa, tanyakan ya. Teman-teman juga gitu ya, nggak apa-apa. Karena memang semakin mendalam ini materinya agak semakin ya gitulah. Tidak bisa. Kenapa tidak bisa? Karena tanpa pikiran. Kalau ada pikiran tadi kan ada memilih, berlaku hukum polaritas, ada plus, ada minus, ada baik, ada buruk. Sedangkan di dalam itu tidak berlaku hukum polaritas. Semau Anda, karena penciptaan itu ada di dalam. Karena di dalam ini yang bisa mengontrol yang di luar, sedangkan di luar nggak bisa mengontrol di dalam. Ya, penderitaan ini ada syaratnya harus
menganalisa, menghakimi, dan memilih. Syaratnya itu. Sedangkan kalau di dunia dalam itu nggak ada memilih, menganalisa, itu nggak ada. Adanya di dunia luar. Karena itu penderitaan itu sebenarnya adalah dunia luar kita, bukan dunia dalam. Tuh. Oke. Baca, mantap, makin masuk ke dalam, makin mudah ngontrol dunia luar dengan melepas mata tadi. Betul, Kak Ken, udah paham ya. Kenapa disebut mata ketiga pun? Apakah yang dimaksud adalah mata hati atau apa? Bukan. Bisa juga mata hati ya. Kalau nanti ini ada pendalamannya ya, Bu ya. Judulnya itu mata ketiga. Nanti kita arahnya ke sana juga kok nanti. Nah, kenapa disebut mata ketiga? Karena di dunia luar itu kan ada dua mata nih. Ya, mata satu, mata kanan, mata kiri ada dua mata. Karena ada polaritas. Sedangkan yang ada di dalam, itu kenapa matanya satu? Itu letaknya di sini loh. Tuh. Letaknya ada di sini, ya. Ada di tengah-tengah mata. Ini. Ya, bisa disebut dengan kata hati juga sih. Mata hati ya, mata hati. Jadi kayak semacam feeling, insting. Ya, semacam itulah. Nanti ada pendalamannya ini. Ya, mata hati. Kalau mata ketiganya kan ada di sini, sebenarnya di antara dua mata. Nah, ini. Kenapa kok cuma satu? Karena kok disebut mata ketiga? Karena udah ada mata dua di depan yang bisa melihat dunia materi. Nah, ini bagian satu, mata yang ada dalam untuk melihat dunia yang ada di dalam. Begitu, Bu Hani. Ya, bisa juga disebut dengan mata hati, bisa. Ya, jadi kayak kita ketika kita memejamkan mata, teman-teman pejamkan mata, maka Anda bisa melihat yang tidak terlihat oleh mata, kedua mata kita. Apa itu misalkan, ya, kita sudah berada di Paris malam ini bersama-sama ke sana. Nah, bisa nggak? Bisa. Tapi itu kan nggak bisa dilihat oleh mata kita yang nyata kan. Kita harus butuh. Berarti mata batin. Iya, bisa dikatakan seperti itu juga gitu. Ini nanti ada pendalaman materinya ya, mata ketiga itu lumayan. Lumayan berbobot materinya. Saya udah juga harus mengulang-ulang dulu materi. Lumayan berbobot. Nanti ada, insya Allah ada mata ketiga. Terus ada bagaimana masuk ke dalam yang lebih dalam lagi. Itu ada materinya sendiri. Nanti kalau mengulas mata ketiga, boleh. Ya. Memang arahnya juga mau ke sana. Gitu. Oke. Ya, teman-teman. Malam hari ini udah jam 9 nih. Dari sini ada pertanyaan? Ada yang masih bingung? Ada yang masih ngambang? Boleh diulang-ulang kembali ya, teman-teman ya. Diulang-ulang lagi materinya. Atau mungkin kalau misalkan masih banyak yang bingung, usul mau ngadain lagi deh gitu. Boleh diulang lagi Zoom-nya nanti ya. Yang insya Allah dengan pengetahuan saya yang baru lagi, yang update lagi. Boleh. Kalau teman-teman sepakat ada yang banyak yang pengen ulang, masih banyak yang bingung, boleh ya teman-temannya. Karena memang saya sendiri pun memahami materi ini nggak cuma sekali dua kali, tapi memang saya harus mengulang-ulang sampai oh ini yang dimaksud sampai ketemu kliknya. Tuh. Teman-teman ada yang pertanyaan nggak di sini? Ada lagi, Bu Hani sudah jelas belum, Bu? Sebenarnya nggak bingung pun, cuma pada konsentrasinya belum dapat. Oh iya. Oke, berarti nanti perlu diulang-ulang lagi ya, Bu? Heeh. Oke, perlu diulang-ulang lagi. Nanti semakin masuk ke dalam materinya, semakin agak butuh konsentrasi tinggi. Gitu. Oke. Teman-teman ada lagi pertanyaan atau sharing silakan. Insya Allah kita besok membahas tentang polaritas ya.
lebih mendalam lagi. Jadi hukum polaritas untuk masa depan. Nah, ini guru saya membahasnya juga dari sisi yang berbeda. Mungkin kalau kita tahu selama ini adalah hukum polaritas itu adalah hukum tentang hal yang baik, hal yang buruk, siang, malam, laki-laki, perempuan, dan sebagainya. Nah, tapi itu ada pendalaman yang beliau itu melihatnya, menceritakannya dari sisi yang berbeda. Insya Allah seperti itu. Ya, oke. Teman-teman, ada yang ditanyakan lagi nggak? Sudah cukup jelas? Jadi intinya gini, di dunia dalam itu tanpa keterpisahan. Sadari, ketika Anda masuk di dunia dalam, jangan cuma membayangkan aja, tetapi sadari sesadar-sadarnya Anda adalah makhluk yang ada di dalam, makhluk energi. Sadari sesadar-sadarnya. Artinya apa? Anda makhluk energi itu Anda yang penuh keberlimpahan. Anda penuh keberlimpahan. Karena Anda sudah oneness, Anda sudah menyatu dengan semesta. Nah itu, lalu Anda afirmasikan. Anda kontrol yang ada di luar diri Anda dengan Anda masuk yang dalam sedalam-dalamnya diri Anda. Dengan masuk sedalam-dalamnya itu sedalam apa? Sedalam Anda menyadari bahwa Anda adalah makhluk energi, makhluk yang ada di dalam. Oke, udah jelas belum teman-teman? Silahkan dong kasih feedbacknya. Mana yang belum jelas boleh ditanyakan lagi. Makasih ilmunya Bunda jelas. Oke, Bu Habibah. Yang lain, Bu Hanibra, maaf. Yang lain gimana teman-teman? Yang lain masih melek nggak nih? Atau sudah tidur? Saya berasa ngomong sendiri nih. Yuk, silakan. Kalau belum jelas bisa ditanyakan ya, teman-teman ya. Silakan teman-teman. Beri saya feedback. Boleh dibuka mikrofonnya. Atau mungkin masih agak ngambang-ngambang, nanti lihat rekamannya dulu ya, insya Allah. Kita besok lanjut lagi mengenai hukum polaritas. Supaya lebih paham lagi materi yang ada di dalam. Ya, saya akhiri dulu ya malam hari ini ya, teman-teman ya. Boleh nggak saya akhiri? Saya akhiri, besok insya Allah kita ketemu lagi. Kita bahas, saya rincikan lagi ya yang materi malam hari ini. Saya ulang lagi besok sekilas supaya teman-teman juga lebih paham lagi. Oke. Baik, teman-teman. Yuk kita lakukan nafas syukur cinta, kita masuk ke dalam. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allah. Terima kasih ya Allah, terima kasih ya Tuhan.
Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Allah. Alhamdulillah. Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Rasakan dua hal yang paling teman-teman syukuri malam hari ini apa? Ya Allah, terima kasih. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allah. Ya Allah, hamba mohon mulai saat ini. Apapun yang hamba lakukan, apapun yang hamba kerjakan, apapun pekerjaan hamba, dan apapun yang engkau karuniakan kepada hamba, kau tolong hamba untuk lebih dekat denganmu. Lebih kau cintai dan lebih mencintaimu. Membawa manfaat sebesar-besarnya pada sebanyak mungkin makhlukmu. Jadikanlah hamba rahmatan lil alaminmu yang setiap harinya bertambah baik, dan bertambah baik. Hingga saatnya aku kembali padamu dalam kondisi yang terbaik. Husnul khotimah dalam pelukan cintamu, ya Allah. Allah. Alhamdulillah. Oke, baik teman-teman, saya akhiri ya pertemuan kita malam hari ini. Yang pertama, hari pertama, berkah berlimpah ruah selalu untuk kita semua, juga untuk orang-orang yang kita cintai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pemberian. Sama-sama, Ibu.